Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Atika Nurwisoba dari kelas MI 2C nomor absen 20 dengan NIM 2031710145. Di sini saya akan menjelaskan mengenai from processing dan from validation. Sebelum menjelaskan bagaimana cara penggunaannya, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari from. From merupakan salah satu bentuk halaman web yang digunakan untuk menerima masukan dari pengguna. Lalu, untuk selanjutnya, masukan dari pengguna tersebut akan diolah menggunakan bahasa pemrograman web, baik secara server-side scripting, contohnya seperti PHP atau JSP, ataupun client-side scripting, seperti JavaScript. Lalu, from ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti keperluan login, transaksi penjualan, mengumpulkan informasi atau meminta umpan balik dari pengguna, menawarkan barang atau jasa secara online, dan sebagainya. From dapat sering kita jumpai dalam suatu aplikasi sistem informasi yang berbasis web. Sebelum itu, saya akan menunjukkan contoh-contoh dari keperluan from ini seperti login, transaksi penjualan. Nah, contohnya di sini ada pendaftaran online, from pendaftaran mahasiswa baru, dan kelas programmer. Nah, ketiga gambar ini adalah contoh-contoh dari from yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya di sini saya akan uh, menjelaskan bagaimana cara menjalankannya. Selanjutnya buka VS Code kalian. Nah, di sini saya sudah menyiapkan, tetapi ketika kalian belum menyiapkan, kalian klik terminal, kemudian klik new terminal. Kalian di sini akan saya suruh untuk membuat kelas controller. Kalian ketikkan perintah PHP artisan make controller, kemudian mahasiswa controller. Nah, kemudian setelah mengetikkan ini, kalian bisa klik enter. Di sini saya sudah membuat, jadi saya tidak perlu mengenternya. Ketika berhasil, akan saya contohkan. Di sini saya sudah memiliki gambarannya. Nah, ketika kalian sudah berhasil membuat kelas controllernya, maka akan muncul perintah yaitu controller berhasil dibuat. Nah, selesai. Setelah selesai, di sini dapat kalian lihat apakah kalian berhasil membuatnya. Dapat kalian lihat di folder app, kemudian file HTTP, kemudian di file controllers. Nah, di sini akan muncul kelas controller yang kalian buat tadi. Lalu buka. Di sini saya tutup saja. Buka file routes, kemudian kalian menuju ke kelas web.php. Nah, di sini jangan lupa tambahkan kode ini karena di sini gunanya akan menyambungkan isi kode yang ada di dalam kelas mahasiswa controller. Lalu di sini terdapat kode route get yang tidak memiliki function, tetapi function ini terdapat akan dijalankan di dalam kelas mahasiswa controller dengan nama index. Nantinya saya akan jelaskan apa perbedaan dari route get dan route post. Lalu di sini ada kode route post dengan function process from di dalam kelas mahasiswa controller, kemudian memiliki nama process from. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan di bagian kelas mahasiswa controller. Di dalam kelas mahasiswa controller ini ada dua function. Yang pertama yaitu function index.
yang dapat kalian lihat tadi bahwa yang pertama yaitu memiliki nama function index. Lalu di dalam function ini terdapat nilai kembalian atau return view yaitu dengan nama from pendaftaran. Lalu function yang kedua yaitu process from, dapat kita lihat bahwa di sini kita namakan process from. Di dalam process from terdapat array request, lalu di dalamnya terdapat ada banyak array, yaitu yang pertama array name, kedua nama, ketiga email, keempat jenis kelamin, kelima jurusan, dan yang terakhir alamat. Nanti akan saya jelaskan apa fungsi dari keenam array ini. Lalu setelah saya sudah menjelaskan bagian kelas mahasiswa kontroler, saya terlebih dahulu kalian bisa membuat kelas baru lagi di dalam folder resource, kemudian kalian buka file view. Nah, di sini kalian buat file baru dengan nama from pendaftaran.grid.php. Di sini saya sudah membuat kode-kode di dalam kelas ini. Yang pertama, terdapat link CSS. Ini adalah gunanya di sini saya menggunakan kode yang sudah bawahan dari Bootstrap CSS-nya. Lalu di sini ada title from registrasi. Kemudian di sini ada kelas container. Nah, kelas ini kenapa dinamakan container? Karena agar ketika kalian mengubah isi kode dari kelas ini, maka dapat ditandai bahwa kalian merubah kodenya di dalam kelas container. Jadi memiliki kelas khusus. Kemudian di sini ada kode row justify content center. Nanti akan saya jelaskan apa sih fungsi dari kode ini. Kemudian di sini ada teks pendaftaran. Kemudian ada kode from action URL slice process from method sama dengan post. Nah, ini dapat disebut berarti ketika kita melakukan submit, maka nilai from akan dikirim ke alamat localhost-nya. Localhost atau bisa disebut dengan alamat URL. Lalu di sini ada @gsrf, kemudian ada data-data, terdapat NIM, nama lengkap, email, jenis kelamin, jurusan, dan alamat. Kemudian di dalam data NIM ini terdapat kode yaitu plus from control, error, kemudian NIM, kemudian is invalid, kemudian end error. Nanti saya jelaskan apa fungsi dari kode ini dan kode-kode ini. Ini termasuk gabungan dari kode ini. Lalu setelah kalian sudah menyiapkan semua kode ini, dapat kalian coba untuk menjalankannya langsung. Di sini kalian klik terminal, kemudian klik new terminal, ketikkan perintah php artisan serve. Nah, di sini kita klik saja. Kemudian, nah di sini terdapat contoh from yang output-nya mengeluarkan yaitu NIM, nama lengkap, email, jenis kelamin, jurusan, dan alamat. Kita coba untuk mengisikan. Emailnya. Nah, di sini klik perempuan, kemudian jurusannya terserah Anda. Di sini saya mencoba sistem informasi, kemudian isikan alamat sesuai alamat Anda. Nah, setelah sudah mengisi data-data ini, kita klik daftar. Nah, maka akan tampil outputan dari data yang kita buat tadi.
dapat kita lihat bahwa di sini di belakang alamat URL terdapat slash process from. Nah, ini adalah kegunaan dari kode yang ada di web.php, yaitu route post ini. Setelah itu, di sini saya akan mencoba mengubah isi dari kode from ketika error. Nah, di sini saya akan menambahkan kodenya yaitu add validate data, kemudian sama dengan request validate. Nah, di sini kalian dapat membuat ada name, required, nanti akan saya jelaskan apa maksud dari kode ini. Di sini tinggal kita copy paste saja. Nah, di sini kita ubah nama, email, jenis kelamin, jurusan, dan alamat. Lalu setelah itu kita ubah di bagian namanya, kita ubah min.3, kemudian max 50. Nah, di email ini kita ubah menjadi email. Di jenis kelamin kita ubah menjadi in-pl. Di jurusan kita ubah menjadi request saja dan alamatnya juga. Nah, kita simpan. Apa sih fungsi dari kode-kode ini? Nah, di NIM terdapat required size 8. Nah, ini maksudnya yaitu bahwa ketika kita mengisikan data bahwa NIM-nya memiliki maksimal 8 angka, tidak bisa lebih. Ketika lebih, maka akan mengeluarkan error di output-nya. Dilanjutkan dengan nama bahwa di sini memiliki data nama dengan minimal 3 huruf dan maksimal 50. Lalu dilanjutkan dengan email, di sini memiliki required email, terserah akan mengisikan email apa. Tetapi jika email tersebut terdapat typo, maka akan mengeluarkan error. Kemudian di jenis kelamin, ini maksudnya yaitu bahwa nanti jenis kelaminnya ada perempuan dan laki-laki. Dilanjut dengan jurusan dan alamat. Nah, setelah itu kita akan mencobanya terlebih dahulu dengan ketikan PHP artisan save lagi. Nah, di sini klik. Mohon maaf tadi terjadi error karena di sini saya kurang menambahkan titik komanya. Nah, di sini saya akan mencoba mengetikkan NIM dengan coba kita ketikkan dengan 4 angka saja. Nah, kita klik daftar. Nah, di sini akan muncul error bahwa NIM harus diisikan maksimal 8 dan namanya juga harus diisikan. Kalau tidak diisikan maka akan muncul error. Baik, sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.